Sore teman-teman. Kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi setelah beberapa hari ini. Saya nggak ngerekam. Tetap jalan, cuman ya pas nggak bisa bawa HP, ada aja gitu, entah kebetulan baterainya pas habis atau pas lagi dipakai anak-anakku, jadi ya nggak bisa kita sambil rekam lagi. Ini coba nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, barangkali ada yang bisa untuk kita diskusikan bareng. Kok diskusikan sih? Ya diskusikan ya di kolom komentar ya. Intinya kita sama-sama belajar sambil olahraga, sambil ada pelajaran yang bisa kita dapatkan gitu ya. Aku mau sharing sedikit. Kalau kemarin itu kan kita udah sempat bahas soal suntikan ideologi dari seragam gitu kan. Seragam itu ya meskipun secara kasat mata dia hanya sehelai kain yang menempel di tubuh, di badan, tapi itu kita kenakan sejak kita kecil, sejak kita mengenal yang namanya bangku sekolah, dari TK, playgroup bahkan sudah ada seragam, sampai kita SD, SMP, SMA, kuliah ada jas alma mater, sampai kita bekerja ya kebanyakan, meskipun tidak semua pekerjaan ya, tergantung pekerjaannya, tapi seminimalnya adalah seragam di sini tidak hanya yang berbentuk baju atau pakaian, tapi mungkin bisa dalam bentuk simbolisasi tertentu kayak logo di baju atau atribut-atribut yang digunakan gitu, yang itu menandakan bahwa kita ini seragam dengan yang berada di satu tempat yang sama gitu. Ada yang tumpah. Oke, hari ini aku mau masih nggak jauh-jauh sih ya, masih seputar mental kerumunan gitu. Sebenarnya dari mana sih akar-akar gitu yang menjalar ini, cabang-cabang akar daripada mental kerumunan ini apa aja gitu. Tadi kan salah satunya adalah tentang seragam. Itu juga berkontribusi gitu untuk membentuk mentalitas kerumunan seperti ini gitu. Kalau sekarang aku mau membahas dari sisi yang lain, yang gak jauh-jauh juga, yaitu tentang sistem pemberian apresiasi, sistem penilaian sebagai bentuk upaya untuk memberikan apresiasi atas pencapaian siswa, yaitu berupa ranking, nilai raport, kemudian divisualkan lebih konkret lagi begitu ya, dalam bentuk piagam, piala, dan apalagi ijazah, kemudian medali dan lain sebagainya. Itulah sekelompok itu. Apakah dibalik semua atribut-atribut sistem penilaian yang digunakan itu juga memberikan dampak yang sama secara suntikan ideologi dibalik semua atribut itu? Apakah ada? Tentu saja ada. Kalau menurut saya pribadi, tentu saja ada. Dan besar sekali dampak yang kita, bahkan sampai hari ini kita rasakan gitu dampaknya. Permisi, numpang lewat. Gitu ya. Kita bahas dulu tentang ranking. Ranking itu kan pada intinya membuat standar pencapaian, dibikin level-level tertentu gitu ya.
kamu kalau sampai menyentuh angka ini, kamu bisa menjadi ranking sekian gitu. Jadi kalau bicara tentang juara, mental juara gitu. Mental nomor 1 gitu. Ingin menjadi yang nomor 1, ingin menjadi yang paling unggul, ingin menjadi yang mengalahkan yang lain, supaya kita ini tampak lebih baik dari yang lain. Tapi pertanyaannya, apakah ranking itu dapat mewakili keseluruhan dari kita? Gitu kan? Apakah ranking itu dapat merepresentasikan keseluruhan hasil dari proses pendidikan yang kita jalani? Gitu. Atau itu hanya baru bagian kecil yang dinilai? Hanya baru bagian-bagian tertentu saja dari diri kita yang tidak bisa mencakup keseluruhan dari diri kita. Itu satu. Yang kedua adalah tentang nilai raport. Di situ terpampang gitu ya, nilai setiap mapel berapa sekian. Nilai-nilai itu adalah nilai yang diberikan oleh pihak luar atas jeripaya yang kita keluarkan. Gitu. Ya balik lagi, apakah penilaian orang itu cukup untuk merepresentasikan kita secara keseluruhan? Apakah bisa mewakili nilai-nilai itu? Begitu. Apakah seseorang dengan ranking 1 itu sudah bisa menjamin bahwa seorang anak itu tumbuh menjadi pribadi yang maksimal begitu ya dalam proses pendidikannya? Manusia kan terdiri dari apa ya, hal yang sifatnya tampak di luar dan tidak tampak gitu, hal yang eksistensi dan esensi. Andai kata seseorang itu juara matematika, apakah di elemen kehidupan dia yang lain dia juga baik pencapaiannya? Belum tentu juga gitu. Mungkin dia maksimal di satu sisi karena dia menyukai itu dan lain sebagainya. Artinya entah itu ranking, entah itu nilai, apakah semuanya itu mampu untuk merepresentasikan bagaimana pencapaian keseluruhan dari seseorang itu, terutama adalah pertumbuhan jiwa dan karakternya? Kan tidak. Ranking itu hanya bicara intelektualitas, nilai itu hanya bicara intelektualitas. Sedangkan manusia masih banyak sumber bagian lain dalam dirinya yang apakah itu tergarap atau tidak, apakah itu terdidik atau tidak gitu. Dan ada hal yang jauh lebih poin lagi ya, kita sadar atau tidak sadar, kita mengakui atau tidak mengakui ya, bahwa penilaian yang diberikan oleh orang lain gitu, penilaian yang diberikan oleh orang lain itu membuat kita cenderung pada akhirnya merasa butuh penilaian dari orang luar, bahkan sampai kita dewasa gitu, kayak kita kayak ngerasa butuh banget dinilai gitu. Kayak harus banget dinilai, kayak harus banget menunjukkan pencapaianku itu ini gitu. Supaya apa? Supaya orang menilai. Jadi sebenarnya selain dari pihak yang menilai, yang punya budaya suka
menilai orang ya karena warisan dari pola pikir orang tua sebelum kita ya. Mudah sekali untuk menilai orang lain, mudah sekali untuk menghakimi, menjudge orang lain. Itu kan dari pihak yang menilai, dari pihak luar. Dari pihak diri kita sendiri ada semacam kayak tuntutan dalam diri, ada semacam kayak kebutuhan dari dalam diri yang muncul, dimana kita ini merasa kayak butuh untuk dinilai gitu. Segala sesuatu harus di blow up, harus banget orang tuh tahu tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lalui, apa yang kita alami. Tujuannya apa? Tujuannya adalah penilaian demi penilaian gitu. Ya kenapa? Ya karena kita dari kecil, dari kita sekolah, kita itu udah dibudayakan begitu ya, dibiasakan untuk menanti penilaian, menanti raport gitu kan, berapa ya nilaiku ya, berapa ya. Jadi kebutuhan akan penilaian orang lain itu luar biasa besar, dan itu terbawa sampai kita dewasa. Dan pertanyaannya adalah, apakah semua orang di luar kita itu punya hak untuk memberikan penilaian atas hidup kita? Apakah mereka berhak untuk menilai, menghakimi, memberikan opini, memberikan apa ya, ya bisa dikatakan kayak jadi juri gitu ya atas hidup kita, jadi komentator. Toh apakah mereka tahu apa yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Kan nggak tahu. Mereka hanya tahu secuil potongan-potongan dari kehidupan kita dari sosial media. Apakah itu cukup mewakili semua? Gitu. Mereka nggak kenal kita, mereka nggak tahu apa yang kita alami. Gitu. Aku main dada-dada tuh siapa itu? Mbak Pena Apple. Bener nggak sih? Bener kan? Yeah. Gitu. Apakah mereka punya legitimasi untuk apa sih legitim? Punya semacam kayak hak untuk bisa menilai kita gitu loh. Mereka punya hak apa? Gitu. Dari secuil itu mereka memunculkan opini, kemudian memberikan penilaian berdasarkan data yang tidak utuh, tidak komplit gitu ya. Kecuali dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, mereka selalu ada bersama kita sampai kita mungkin masih mending lah ya. Artinya kan tahu gitu apa yang kita alami, kisah kita itu seperti apa. Kebanyakan hanya tahu nama kita, nggak tahu perjalanan hidup kita seperti apa, jungkir baliknya kita seperti apa, ya kan, babak belurnya kita kayak apa. Tapi dengan begitu mudahnya memberikan penilaiannya. Kenapa? Ya karena besar dari atmosfer, ranking, nilai, piagam, jasa, segala macam. Itu memberi ruh, nyawa, ya, memberi ideologi bahwa manusia itu boleh kok menilai, manusia itu butuh dinilai, manusia itu menginginkan penilaian. Dan itu terserap di dalam bawah sadar kita gitu, tanpa kita sadar gitu. Makin kesini kita jadi makin haus akan validasi, apalagi difasilitasi dengan yang namanya media sosial. Udah deh, kayak tutup ketemu botol ketemu tutup gitu ya, kayak botol ketemu tutup.
Dan sedangkan ya kan, kalau dipikir-pikir ya, karena sifatnya itu memang tidak bisa mewakili keseluruhan dari hidup kita, nilai-nilai itu, ranking itu, dan lain sebagainya, itu sifatnya hanya semacam kayak dekorasi luar saja gitu. Sedangkan yang namanya proses pendidikannya itu adalah proses pertumbuhan dari dalam. Tentang apa? Tentang jiwa seseorang, karakter seseorang gitu. Itu kan yang dididik, itu kan yang mau ditumbuh kembangkan. Apa memang tujuan pendidikan itu apa? Semata-mata hanya intelektualnya saja kah? Tidak, manusia kan berdiri secara utuh gitu. Tidak hanya satu subbab saja, subbagian ya. Manusia itu holistik gitu. Dan pada akhirnya disebut manusia itu kualitas seseorang ya ditentukan oleh kualitas kesadaran yang dia miliki. Jadi kalau ngomongin intelektual itu masih jauh di bawah, jauh. Kualitas kesadaran seseorang, manusia itu adalah kesadarannya, bukan pengetahuannya gitu. Ya, manusia itu adalah kesadarannya. Kesadarannya di mana? Di lapisan mana? Jadi nggak peduli dia punya pengetahuan setinggi langit, setumpuk gunung gitu kan. Kalau itu semua tidak bisa menyentuh ranah kesadarannya, ya dia tetap saja menjadi manusia yang kerdil. Gitu. Mereka hidup tapi tidak tumbuh. Satu yang mengerikan gitu ya. Kebutuhan akan validasi yang begitu besar. Salah satunya disebabkan oleh atau yang cukup berkontribusi cukup besar, itu adalah penerapan sistem ranking, nilai, pemberian ijazah. Itu kan semuanya validasi, tentang validasi dari pihak luar. Jadi kita dari kecil itu memang dikondisikan selalu bersentuhan dengan atmosfer yang mengkondisikan pemberian validasi atas apa yang kita kerjakan. Bagi mereka yang pada akhirnya mendapatkan validasi itu, mungkin ada ego yang diberi makan, keangkuhan, kesombongan, ada benih-benihnya mulai muncul. Ya namanya juga ego dikasih makan, gimana sih. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak mendapatkan validasi itu? Katakanlah 10 besar yang dilulukan. Di dalam satu kelas itu ada 50 anak gitu ya. Berarti ranking 11 sampai 50 apa kabar? Apakah mereka tidak belajar? Oh, tentu tidak. Maksudnya ya pastinya belajar gitu kan. Pastinya berusaha. Tapi pada akhirnya mereka tidak diberikan apresiasi itu. Terus apa dampaknya? Dampaknya adalah manusia-manusia yang rapuh. Lahirnya manusia-manusia yang mudah sekali menyerah. Ngapain juga capek-capek berusaha, ntar juga yang dielulukan sih itu gitu. Paling juga aku nggak bisa. Paling juga kayak gitu. Gitu. Atau sebaliknya, makin dia dewasa dia akan mencari tempat-tempat di mana dia bisa diterima, dihargai, dihormati. Semuanya itu tentang apa? Penghargaan, penghormatan, penerimaan, itu semua tentang validasi. Nilai yang diberikan kepada kita. Nilai yang diberikan kepada kita yang hari ini justru menjadi kebutuhan pokok dari mental kita. Gitu. Dulu aku juga cerita sedikit lah ya. Ketika bikin postingan gitu. Dari yang mulai yang nge-like itu 150, kemudian turun sampai sekarang sering kali aku bikin postingan yang nggak ada yang nge-like.
Tapi ya pada akhirnya aku mikirnya begini, tujuanku ngepost itu adalah untuk mengisi galeri, nitip lah ya, nitip foto, nitip tulisan, nitip jejak digital begitu. Jadi sebenarnya tujuan utama aku itu. Jadi seandainya tidak ada yang nge-like pun juga aku nggak masalah, besoknya tetap aku posting lagi, karena yang aku butuhkan bukan validasi. Yang aku butuhkan, aku punya tempat untuk menyimpan gitu. Apa yang menurutku penting untuk disimpan. Karena hidupku berpindah-pindah, HP-ku selalu berganti-ganti, jadi tidak bisa berharap bahwa aku punya file khusus untuk menyimpan itu. Gitu. Jadi ya dulu awal-awal sempat kerasa gimana gitu, tapi balik lagi makin kesini ya udahlah, ini Instagramku, ini Facebookku, ya selama itu tidak merugikan orang lain, selama itu tidak mengganggu orang lain, hanya menyuarakan pemikiran-pemikiran semata begitu ya, atau menyimpan foto-foto kenangan gitu ya, tidak perlulah ada validasi dari pihak luar yang menjadi tujuan gitu, malah justru mengkabulkan visi. Capek banget ya, udah berapa sih, 10 kali apa ya gitu. Jadi hal ini tuh cukup menjadi pemikiranku beberapa waktu yang lalu ya, waktu ngobrol sama teman-teman yang lagi bahas tentang dampak sistem penilaian yang melibatkan ranking, kemudian ya segala macam bentuk itu, nilai, raport dan lain sebagainya. Balik lagi ke dampaknya ya, kita membutuhkan penilaian dari pihak luar. Sedangkan orang luar itu ya paling datanya seberapa lengkap sih tentang hidup kita. Tapi mereka begitu mudahnya memberikan penilaian, justifikasi, penghakiman, dan lain sebagainya. Pertanyaannya ya, yang mengerikan lagi adalah ketika semua penilaian pihak luar itu justru kita jadikan dasar bagi diri kita untuk menilai diri kita sendiri. Gimana sih? Bulat nggak sih? Nggak ya? Jadi kita itu menetapkan standar penilaian atas diri kita. Kita menilai diri kita sendiri itu berdasarkan penilaian dari orang lain. Gitu. Biasanya penilaian dari orang lain itu kan sifatnya ya seragam itu tadi ya, sama. Ya kayak kemarin aku sempat bahas kalau ya ukuran sukses itu ya begini, punya mobil, punya rumah. Akhirnya penilaian itu kita pakai untuk menilai diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita tidak sebegitunya menzolimi diri sendiri kalau kita seperti itu? Betapa kasihannya diri kita ini. Kita itu menggunakan penilaian dari orang yang tidak mengenal kita, ya kan? Dan kita jadikan penilaian itu sebagai standar untuk menilai diri kita sendiri. Jahat kita sama diri kita sendiri. Nah, akhirnya kita makin gak kenal, makin jauh dengan diri kita sendiri. Makin jauh, makin gak kenal. Terus tiba-tiba ntar kalau udah dewasa ada masalah, kita diminta untuk ayo berdamai sama diri sendiri. Aduh, berdamai gimana ceritanya? Kenal aja enggak, gimana mau berdamai? Deket aja enggak, gimana mau berdamai? Ya enggak bisa gitu. Tapi makin kesini makin banyak manusia-manusia dewasa yang begitu berjarak dengan dirinya sendiri, yang begitu berjarak dengan dirinya sendiri. Ada yang lagi
benerin kanopi. Enggak mana. Gitu. Nah, apa sih dampak daripada pribadi yang berjarak dengan dirinya sendiri? Ya, makin kehilangan jati diri, ya nggak ketemu jati dirinya kayak apa. Kalau jati dirinya nggak ketemu, ya makin jauh lagi untuk menemukan panggilan jiwanya, panggilan hidupnya. Makin nggak tahu lagi apa yang harus dia kerjakan, makin nggak tahu lagi apa potensi yang dia miliki. Banyak hal dampaknya. Makanya hal yang kita anggap ini sebagai sesuatu yang remeh, temeh, cuma nilai kan untuk memotivasi gitu, untuk memotivasi biar dia muncul semangat juangnya gitu, untuk belajar, untuk ini. Tapi bukan itu yang justru disuburkan. Yang lain, dampak-dampak lain yang mengendap dalam bawah sadar, yang melebur menjadi karakter dalam cara pandang kita, cara berpikir kita. Dan itu yang jauh lebih mengerikan. Bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, menentukan sikap pada orang lain, dan bagaimana kita ini mengambil sikap kepada diri kita sendiri. Kayaknya itu dulu. Nanti kita sambung lagi kalau ada yang menggelitik pikiran lagi. Ini aku udah mau nyampe rumahku, mau satu putaran lagi terus udah selesai. Nanti ya teman-teman, semoga ini adalah yang kita dapetin ya.